Yang populer di kalangan pesantren namanya Nasohihul Ibad. Jadi nasihat-nasihat bagi para hamba. Kita semua adalah hamba Allah, dan kitab Nasohihul Ibad ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, sering disebut Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Hanya jadi Jawa ya. Hanya kalau menurut para filolog, menurut para pakar, bahwa Al-Jawi pada abad pertengahan di Arab Saudi maupun Jazirah Arab secara umum, konotasinya lebih luas daripada Pulau Jawa. Ini untuk para mahasiswa, juga para dosen mungkin perlu diketahui, sehingga kalau dulu para ulama dari Haramain maupun dari Jazirah Arab secara umum sering menyebut para ulama dari Malaysia, Indonesia dan sekitarnya itu menjadi ashabunal jawiyun, para sahabat kita yang berasal dari kepulauan Nusantara, Jawa, Sumatera, tentu Malaysia dan Indonesia. Jadi Jawa di situ dalam naskah-naskah manuskrip kuno itu konotasinya lebih luas daripada Jawa pada pemakaian sekarang. Sekilas saya sampaikan tadi bahwa tujuan berpuasa itu untuk mendidik kita menjadi orang-orang mutakin. Nah, ini saya ceritakan sedikit tentang Imam Nawawi Al-Bantani sebelum nanti saya kutipkan satu kutipan dari beliau terkait dengan qaulu Ali bin Abi Thalib. Jadi ada perkataan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani di kitab ini. Imam Nawawi Al-Bantani ini pernah menjadi Imam Masjidil Haram dan meninggal sekitar akhir abad 19, yaitu 1897 di Mekah. Beliau adalah ulama yang sangat disegani walaupun asalnya dari Indonesia atau dari Jawa secara umum. Tadi ya, Jawa itu artinya adalah Malay Indonesian Archipelago kalau bahasa Inggrisnya, jadi kepulauan di Nusantara. Pada suatu hari Imam Nawawi Al-Bantani ini diundang oleh majelis dari Al-Azhar, Jami Al-Azhar, jadi Al-Azhar University, karena sangat terkenal karena ada kitabnya, tafsirnya yang diberi judul Marah Labid. Beliau itu diundang oleh pakar dan Dewan Guru Besar di Al-Azhar untuk menyampaikan tanya jawab sekitar tafsirnya. Tapi beliau ada sisi humorisnya. Ini mahasiswa juga penting, ada bahwa ilmuwan itu ada sisi humorisnya. Beliau itu kemudian hadir bersama khodamnya atau asistennya ya, asistennya. Dan asistennya itu tinggi besar perawakannya, mungkin kayak Pak Maimun ya, tinggi besar. Dan sedangkan Imam Nawawi Al-Bantani itu perawakannya kecil. Maka Imam Nawawi Al-Bantani itu kemudian memakai jubah itu pada khodamnya, asistennya, supaya yang asistennya tadi mengaku sebagai Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian datanglah di sidang guru besar di Al-Azhar. Beliau kemudian hadir bersama khodamnya. Khodamnya itu malah disangka sebagai kiainya atau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi khodamnya bingung, ini saya harus ngomong apa? Khodamnya sudah dibisikin oleh Imam Nawawi Al-Bantani, nanti bilang saja bahwa jawaban pertanyaan tentang tafsir Marah Labid akan diselesaikan atau dijawab oleh asisten saya yang ada di sebelah kanan saya, yaitu ya sebenarnya Imam Nawawi sendiri.
Nah, singkat cerita nanti sebelum tentang hadis qaulus sahabah, bahwa Imam Nawawi itu kemudian diminta naik ke panggung untuk menggantikan khodamnya dengan mengatakan ini adalah khodam saya, padahal sebenarnya adalah aslinya Kiai Imam Hanawi sendiri, saya Imam Nawawi. Penampilannya tidak meyakinkan, kecil dan sebagainya, pendek, tapi Imam Nawawi bisa menjelaskan pertanyaan terkait tafsir Malah Labid dengan mendalam, dan itu akhirnya mengundang kekaguman dari para syekh di Al-Azhar, sehingga logikanya semacam ini, kalau khodamnya aja pinter apalagi kiainya. Nah, ini kan sebuah humor di kalangan kiai yang itu juga dilaksanakan oleh Kiai Imam Nawawi. Saya sampaikan sedikit aja tentang kitab Nasohi Ulibat yang sangat populer di kalangan madrasah maupun pesantren. Satu saja, ini adalah perkataan. Jadi Nasohi Ulibat itu ada qaulu Rasulullah SAW, ada qaulu sahabat, ada perkataan para sahabat. Di antaranya terutama adalah Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib, beliau bersabda semacam ini atau berkata semacam ini, la yazalud dinu wa dunya qaimaini ma damat arba'ata asya'in. Jadi agama dan dunia itu akan tetap berjalan kalau ada 4 perkara. Ini adalah dawuhnya Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, madamal aghniya la yabkhaluna bima khulu. Jadi yang pertama itu, ini sebenarnya perkataan Ali bin Abi Thalib itu pernyataan yang sangat klasikal ya, yang sudah sangat klasik era dulu, tapi ada relevansinya di era sekarang. Yang pertama itu, selama para orang kaya itu tidak bakhil, tidak kikir terhadap yang dia punyai, jadi mau bersedekah, mau zakat dan sebagainya. Itu penyangga pertama dari sistem sosial Islam, kalau istilah orang ekonomi sekarang, penyangga pertama dari sistem sosial Islam. Jadi masyarakat Islam itu akan tetap, juga agama juga akan tetap jalan kalau ada orang kaya yang mau mensedekahkan, tidak bakhil. Dan zakat itu 25%, tapi zakat di kalangan Syiah itu khumus 20%. Ini ada perbedaan. Kemudian yang kedua, madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. Jadi yang kedua, soko guru dari masyarakat maupun agama yang kedua adalah bahwa kalau ulama, para cerdik cendekia itu mengamalkan yang dia ketahui. Jadi tidak ilmu terutama ilmu agama itu bukan hanya teori saja, tapi juga dipraktekkan. Ini wasiat besar dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, madamal juhala'u la yastakbiruna bima lam ya'lamu. Jadi yang ketiga ini penting, era mahasiswa, era sekarang, era post-truth dan sebagainya. Madamal juhala'u, selama para orang yang kurang tahu, bukan artinya orang bodoh ya, ignorant people itu bukan artinya orang bodoh, tapi orang yang belum tahu. Madamal juhala'u la yastakbiruna bima lam ya'lamu, tidak takabur terhadap yang dia tidak ketahui. Jadi tidak tahu kemudian ngotot takabur lagi, itu problem di era sekarang. Nah ini kalau para orang-orang yang ignoran tadi, orang yang kurang mengetahui itu bisa
ngerem egonya dengan puasa ya, puasa bicara dan sebagainya, untuk tidak mengkomentari yang dia tidak ketahui, untuk tidak bersikukuh pada yang dia tidak ketahui. Itu masyarakat insya Allah selamat ya, selamat. Namanya dalam istilah sosial namanya social order, keteraturan sosial. Tapi kalau orang yang ignorant tadi, orang yang kurang mengetahui tadi, kemudian ngeyel, kemudian bersikukuh, dan itu memaksakan bahwa itu yang diketahui dan dibicarakan itu adalah kebenaran, itu menjadi masyarakat yang rusak. Isinya adalah hoax dan sebagainya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib yang dilontarkan sudah berapa belas abad, tapi masih sangat relevan sampai sekarang. Yang terakhir, tidak usah banyak-banyak, madamal fuqara'u la yabiuna akhiratahum bidunyahum. Jadi yang terakhir, kalau orang fakir itu tidak menjual akhiratnya demi keuntungan dunia. Jadi sampai kemudian fenomena akhir zaman ya, kemudian orang akhirnya pindah agama, pindah keyakinan dan sebagainya hanya karena persoalan iming-iming materi. Dan ini menjadi guru yang keempat bagi tegaknya agama dan dunia ya. Jadi masyarakat beragama, masyarakat muslim itu akan tetap utuh. Ada yang terakhir tadi, orang-orang fakir itu karena tidak merasa diopeni orang miskin, orang-orang kaya, kemudian menjual agamanya pada agama lain. Nah, ini menjadi problem juga, sehingga berkurang dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin konteksnya juga bukan menjual akhiratnya untuk dunia, tapi menjual akhiratnya untuk parpol dan sebagainya juga bisa. Jadi menjual akhiratnya untuk parpol yang kemudian nanti namanya politik transaksi, jual beli suara dan sebagainya. Nanti masyarakat muslim juga akan lemah.